Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Erna selaku guru mata pelajaran ekonomi dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai laporan laba rugi untuk akuntansi perusahaan jasa. Poin-poin yang kita akan bahas adalah pengertian, manfaat, unsur, format atau bentuk laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah latihan soal. Apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Jadi, laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan dan jumlah beban suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Terus manfaatnya apa sih, Ken? Memahami laporan laba rugi itu, yang pertama adalah mengevaluasi pendapatan dan pengeluaran suatu perusahaan, mengevaluasi biaya yang dikeluarkan, merencanakan investasi ke depannya, dan sebagai acuan mengambil keputusan bisnis yang akan datang. Berdasarkan penjelasan di atas, unsur laporan laba rugi ada dua, yaitu pendapatan dan akun beban perusahaan. Perusahaan memperoleh laba jika pendapatan lebih besar daripada beban. Sebaliknya, perusahaan akan mengalami rugi jika pendapatan lebih kecil daripada beban. Untuk format laba rugi ada dua, yaitu pertama adalah langkah tunggal atau single step. Yang kedua adalah langkah bertahap atau multiple step. Caranya untuk mencari langkah tunggal atau single step adalah mengumpulkan semua pendapatan menjadi satu dan mengumpulkan semua beban menjadi satu, lalu jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban, maka diperoleh laba rugi bersih. Kemudian untuk bentuk multiple step disusun dalam beberapa kelompok sesuai dengan jenis pendapatan dan beban. Kelompok laba dari kegiatan operasional dikumpulkan menjadi satu. Selanjutnya, kelompok dari laba dari kegiatan non-operasional dikumpulkan juga menjadi satu. Jumlah antara kegiatan operasional dan non-operasional inilah yang disebut dengan laba rugi bersih. Oh iya, apa sih kegiatan operasional itu? Kegiatan operasional adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha pokok perusahaan. Sedangkan non-operasional yaitu kegiatan yang di luar usaha pokok perusahaan. Selanjutnya, dari mana sih data keuangan untuk menyusun laporan laba rugi? Data keuangan diperoleh dari dua, yaitu persamaan dasar akuntansi dan yang kedua adalah neraca saldo. Pertama, persamaan dasar akuntansi. Format atau bentuk pertama adalah bentuk single atau langkah tunggal. Aku punya contoh nih, persamaan dasar akuntansi milik bengkel Pak Agus. Laporan laba rugi untuk periode 31 Desember 2019. Ingat bahwa unsur laporan laba rugi ada dua, yaitu pendapatan dan beban. Jika diketahui persamaan dasar akuntansi, untuk mencari akun pendapatan dan beban, bisa dilihat dari kolom keterangan. Yang pertama adalah pendapatan. Di keterangan ada kolom pendapatan jasa nilai rupiah. Kita ambil dari kolom modal. Kolom modal pendapatan jasa nilai rupiah sebesar 15.000. Kemudian pendapatan bunga nilai rupiahnya sebesar 1.500. Jumlah pendapatannya adalah 16.500. Selanjutnya, kita mencari akun beban. Ada beban gaji sebesar 1.000. Ada beban bunga sebesar 500. Jumlah beban yaitu 1.500, sehingga diperoleh laba bersih. Jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban, sehingga laba bersih diperoleh sebesar 15.000. Next, yang kedua adalah format multiple step. Masih diketahui persamaan dasar akuntansi milik bengkel Pak Agus. Laporan laba rugi untuk periode 31 Desember 2019 bentuk multi-tips. Kita mengelompokkan pendapatan dari beban sesuai dengan kegiatan laba operasional dan non-operasional. Langkah pertama, kita mencari pendapatan operasional, pendapatan yang berhubungan dengan usaha pokok perusahaan. Lihat di kolom keterangan, ada pendapatan jasa nilai rupiah sebesar 15.000. Berarti pendapatan operasional hanya ada satu. Selanjutnya, kita mencari beban operasional, beban yang ada hubungannya dengan kegiatan pokok perusahaan, yaitu beban gaji.
Nilai rupiahnya adalah 1.000 sehingga diperoleh laba operasional sebesar 14.000. Selanjutnya kita mencari pendapatan non operasional, yaitu pendapatan di luar usaha pokok perusahaan. Ada pendapatan bunga sebesar 1.500 dan beban non operasional ada beban bunga sebesar 500 sehingga diperoleh laba non operasional sebesar 1.000. Laba besar diperoleh dari jumlah laba operasional dengan laba non operasional sehingga laba bersihnya adalah 15.000. Baik, selanjutnya data keuangan untuk menyusun laporan laba rugi dari neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan milik Bengkel Agus untuk periode berakhir 31 Desember 2019. Bentuk single step mengumpulkan semua pendapatan dan beban menjadi satu. Yang pertama kita harus mencari kelompok akun pendapatan. Ada akun pendapatan jasa sebesar 10 juta. Kemudian ada akun pendapatan bunga sebesar 5 juta. Kita harus menjumlahkan jumlah pendapatannya sebesar 15 juta. Selanjutnya kita mencari akun beban. Ada beban gaji sebesar 2 juta. Ada beban sewa sebesar 1 juta. Ada beban penyusutan peralatan sebesar 1 juta. Ada beban bunga, akun beban bunga maksud saya sebesar 2 juta sehingga jumlah beban seluruhnya adalah 6 juta. Laba bersih diperoleh dari jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban sehingga laba bersih diperoleh sebesar 9 juta. Selanjutnya untuk multiple step, Bengkel Agus laporan laba rugi untuk periode berakhir 31 Desember 2019. Kita mencari kelompok akun pendapatan operasional. Ada pendapatan jasa sebesar 10 juta. Kemudian ada beban operasional, ada beban gaji sebesar 2 juta. Ada beban sewa sebesar 1 juta. Ada beban penyusutan peralatan sebesar 1 juta. Sehingga jumlah beban operasional yaitu 4 juta. Pendapatan operasional dikurangi dengan beban operasional diperoleh laba operasional sebesar 5 juta. Selanjutnya beban non operasional ada beban bunga sebesar 2 juta sehingga diperoleh laba non operasional sebesar 3 juta. Laba bersih diperoleh dari jumlah laba operasional dan laba non operasional yaitu sebesar 9 juta. Selanjutnya saya akan membahas tentang latihan soal supaya lebih mantap lagi. Diketahui pendapatan jasa sebesar 2 juta. Beban gaji 5 juta, beban listrik 5 juta, beban lain-lain 400.000. Ditanyakan berapa besar laba biro jasa manis? Ingat, laba rugi diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan beban. Jadi, pendapatan jasa yang diketahui di soal dikurangi dengan semua beban yang ada, sehingga diperoleh 20 juta dikurangi dengan 5 juta. Dikurangi dengan 5 juta dikurangi dengan 400.000 sehingga diperoleh laba bersih 9.600.000. Kenapa laba? Karena hasilnya lebih besar pendapatan daripada beban. Sehingga jawabannya adalah C, teman-teman. Next soal. Diketahui perusahaan menderita kerugian sebesar 2.000. Jumlah bebannya adalah 5.000 dan prefanya adalah 500. Maka berapa besarnya pendapatan? Perhitungan laba rugi diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan beban. Sehingga jika diketahui prefer nilai rupiah, prefer tidak kita gunakan dalam perhitungan laba rugi. Maka karena perusahaan mengalami rugi sehingga kita tulis angka negatif 2.000 sama dengan pendapatan yang ditanyakan dikurangi dengan 5.000. Negatif 2.000 ditambah kita pindah ruas 5.000 sama dengan pendapatan sehingga diperoleh pendapatan sebesar 3.000. Maka jawabannya adalah B. Segitu ya teman-teman. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Mau.